Pak. Saya langsung tanya aja ya. Ya. Oke, jadi seperti apa yang kita lihat beberapa waktu yang lalu ini bahwa dari persidangan Bapak Muhammad KC bukan saja hanya dari pihak sebelah ya atau katakan dari agama saudara kita Muslim yang menjadi saksi ya yang memberatkan Bapak Muhammad KC. Ya. Tetapi ketika kita melihat di video ya di persidangan Bapak Muhammad KC rupanya juga ada 2 orang pendeta yang mengaku berasal dari Gereja Betel Indonesia. Nah, yang mungkin boleh kita tanyakan pada kesempatan ini Pak Martin Lukas, sebenarnya apa saja yang mereka mau sampaikan untuk menjadi agar Bapak Muhammad KC ini benar-benar hukumannya diberatkan atau paling tidak memang Bapak Muhammad KC ini harus dipenjara. Silakan Pak Martin Lukas. Ya, terima kasih Pak Perianto Zamasi untuk waktu dan kesempatan ya. Saya ucapkan juga shalom untuk teman-teman yang menonton baik secara live maupun nanti secara tayangan ulang. Semoga damai kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai untuk bagi kita semua dari hari ini sampai dengan kedatangan yang kedua kali. Ya, jadi begini Pak Perianto. Ya. Benar, ada 2 orang pendeta yang menjadi saksi ya, saksi kalau dalam bahasa hukum itu saksi a charge, saksi yang keterangannya ditujukan untuk memberatkan terhadap terdakwa. Nah, saksi ini biasa dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, namun jauh-jauh sebelum dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yang memanggil saksi ini untuk dimintai keterangan di awal adalah kepolisian. Ada 2 orang pendeta, yang satu bernama Royke, Pak Pendeta Royke. Beliau di persidangan mengatakan bahwa beliau datang dari sekretariat GBI Cikarang. Lalu yang kedua ada pendeta muda Robianto Tenggala. Dia bilang pendeta muda. Itu dari sekretariat Sentul. Perlu kita batasi teman-teman ya, setelah kami konfirmasi ke beberapa orang yang mengenai struktur khususnya GBI, karena GBI ini kan besar ya teman-teman. Ya. Jadi kita batasi, mereka ini datang berdasarkan informasi yang mereka sampaikan adalah mewakili dari gereja GBI yang menginduk ataupun yang biasa disebut dengan GBI Sentul ataupun GBI pembinanya adalah Bapak Niko Notoro Harjo. Oke. Karena kan ada GBI yang lain, ada GBI Pak Lee Gilbert, ada GBI Pak Timotius Arifin. Ya. Nah, lalu sebenarnya BAP ataupun berkas berita acara pemeriksaan mereka ini sudah kami pelajari dari jauh-jauh hari. Dan sempat jadi pertanyaan juga, mengapa ada keterangan yang diberikan itu sudah melampaui kewenangan beliau. Contoh seperti di dalam BAP mereka mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh H. Muhammad Kosman ataupun Muhammad KC adalah perbuatan melawan hukum. Pada poin-poin di BAP kedua sepakat mengatakan hal tersebut. Lalu kedua orang ini juga mengatakan bahwa terkait mengenai salam yang disampaikan oleh Pak KC, ya ada penggunaan kata dan penggantian kata ilah di dalam salam bismillah dan warahmatullah, ilah itu diganti dengan Yesus. Mereka mengatakan 2 pendapat. Yang pertama, satu pendapat ini adalah bahwa tidak diajarkan di dalam agama Kristen salam yang disampaikan oleh Bapak KC. Itu kami masih terima. Walaupun itu debatable, tapi ya oke lah itu kalau pengetahuan dia seperti itu. Lalu yang kedua, beliau-beliau ini menyampaikan bahwa salam yang diajarkan oleh umat Kristen adalah shalom. Umat Kristen, Pak. Umat Kristen itu kan bukan cuma di Indonesia ya. Lalu selanjutnya mereka juga mengatakan bahwa Pak KC sudah dipecat sebagai anggota GBI di tahun 2018.
Lalu mereka juga menyampaikan bahwa mereka tidak tahu kapan Pak KC dibaptis dan kapan Pak KC terdaftar sebagai anggota GBI. GBI maksudnya GBI jemaat mereka. Lalu mereka juga menyampaikan tadi yang seperti disampaikan di awal bahwa apa yang dilakukan oleh Pak KC itu adalah perbuatan melawan hukum. Saya pikir gini Pak, sesuatu tindakan ya ataupun peristiwa hukum itu dapat disebut perbuatan melawan hukum itu ketika sudah ada putusan. Jadi tatkala ada orang memberikan keterangan langsung menyimpulkan, itu menurut saya sudah melampaui kapabilitas ataupun apa yang dia ketahui mengenai suatu delik. Oleh karena itu, saya pribadi dan juga teman-teman itu penasaran, mengapa kok bisa sampai seperti ini gitu kan. Nah, akhirnya kami dapat kesempatan untuk memeriksa mereka, saksi-saksi ini setelah sudah diperiksa oleh hakim dan jaksa, akhirnya kami yang periksa. Kesempatan memeriksa pertama pada saat itu didapatkan oleh Bapak Kamarudin ya. Bapak Kamarudin selaku rekan kami menanyakan, apakah tahu kapan Pak KC itu terdaftar sebagai anggota GBI? Mereka bilang tidak tahu, ya, karena tidak ada datanya. Lalu yang kedua, kapan Pak KC dibaptis? Tidak tahu. Kapan Pak KC dipecat? Tahun 2018 secara lisan. Siapa yang memecat? Tidak tahu. Tapi ketika dikeluarkan surat baptisnya segala macam itu kan akhirnya tahu. Nah, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang jawabannya itu seharusnya yang jawab bukan beliau. Tapi orang-orang langsung yang memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Contoh seperti tadi pemecatan itu katanya ada satu pendeta inilah yang melakukan pemecatan, inisialnya W. Nah, namun justru yang menyampaikan itu saksi dari si orang Sentul ini gitu loh. Lalu ketika ditanya juga, apakah saudara-saudara tahu bahwa setelah dipecat ya, setelah ataupun dianggap dipecat, Pak KC ini masih melakukan aktivitas dalam hal memberikan kesaksian dan diundang oleh beberapa gereja-gereja lokal yang terafiliasi dengan gereja mereka gitu loh. Bahkan sampai tahun 2021 menurut informasinya gereja GBI di Bali ya kalau nggak salah Bukit Sion itu juga mengundang Pak KC untuk memberikan kesaksian. Oke. Nah, mereka tidak tahu jawabannya selalu itu. Bukan kapasitas kami untuk memberikan jawaban. Ketika ditanya juga apakah sudah tahu mengenai amanat agung? Tidak tahu. Bukan kompetensi kami untuk menyampaikan. Lalu tibalah giliran saya untuk menanya kepada beberapa pendeta ini kan. Ketika mereka bilang bahwa Pak KC dipecat ya dari gereja mereka secara lisan, yang mana mereka tidak bisa membuktikan secara surat. Dan ini dipecat sebagai anggota, Pak. Saya baru tahu ada anggota gereja itu dipecat gitu, Pak. Baru saya tahu dengan alasan bahwa dipecat itu karena tidak menghadiri 3 kali doa rutin. Jadi katanya ketika kita tanya, apa ukurannya bahwa Pak KC itu tidak hadir dalam kegiatan 3 kali doa rutin? Katanya ada tanda daftar hadir. Ketika ditanya, apakah saudara membawa administrasinya? Tidak. Bahkan yang lebih lucu, ketika kami tanya, apakah ada surat perintah dari sekretariat pusat kalian? Mereka bilang juga mereka tidak ada. Tidak ada surat perintah. Lalu kita pertanyakan, oke, kalau menurut kalian bahwa Pak KC ini dipecat 2018, ya. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa setelah dipecat, saudara terdakwa masih bisa memberikan kesaksian di gereja-gereja lokal yang terafiliasi dengan gereja kalian. Nah, mereka bilang tidak tahu. Nah, ketika saya tanya apakah sudah ada sanksi yang kalian berikan kepada gereja-gereja yang mengundang, karena kan walaupun mereka punya otoritas, tapi kan secara etik dan secara visi misi kan sama, Pak. Dan kalau memang Bapak KC ini aktivitasnya dianggap membahayakan ya, ataupun berpotensi merugikan, seharusnya yang dilarang itu bukan hanya Pak KC, tapi gereja yang mengundang juga ketika setelah mengundang itu diberikan sanksi.
Ya. Nah, ketika kita tanyakan, apakah ada sanksi yang diberikan? Tidak ada, tidak tahu. Jadi saya pribadi juga agak sedikit bingung juga Pak, gini loh Pak. Karena Ya. Pak Kaci itu tidak mungkin memberikan kesaksian kalau tidak ada panggung, ya. Ya. Karena kan Benar. Pak Kaci juga kan kalau kata Bang Napi ya Pak, kejahatan itu dapat terjadi kalau ada kesempatan. Kalau nggak ada kesempatan juga nggak akan terjadi. Lalu berikutnya, salah satu saksi yang bernama Royke Rambing itu mengatakan bahwa Pak Kaci itu bukanlah seorang penginjil ataupun bukanlah seorang pendeta muda, melainkan hanya pendoa. Nah, ketika saya tanya, dulu ingat nggak saudara ini bahwa ada kegiatan penginjilan ataupun pelayanan lokal keluar kota gitu loh, dan mengikut sertakan klien kita ini Pak, terdakwa Pak Muhammad Kosman. Beliau bilang tidak tahu. Lagi-lagi itu jawabannya tidak tahu Pak, tidak tahu, tidak tahu. Nah, karena dalam setiap kegiatan itu Pak Kaci selalu dilibatkan. Bahkan pernah ada pelayanan ke Lampung, ke Wonosobo, dan juga ke beberapa daerah-daerah yang sifatnya adalah pelayanan ya Pak, ataupun penginjilan. Saya pikir kalau pendoa jarang Pak diajak Pak. Kalau pendoa base-nya ya di gereja, dia fokusnya doa. Kalau orang yang sering diajak penginjilan itu berarti penginjil Pak. Karena kita tahu gini loh Pak, terlepas dari aktivitas Pak Kaci saat ini ataupun kegiatan yang Bapak Kaci lakukan yang kontroversi ini sedang dalam proses peradilan ya. Kita kan tahu ya Pak Kaci latar belakangnya adalah dari seberang. Ya. Pak Kaci pernah di Arab Saudi. Jadi punya kemampuan berbahasa Arab. Nah, saya yakin Pak, kedua hal ini dilihat penting di dalam misi. Kita semua agama misi, Pak. Islam juga agama misi, Kristen juga agama misi. Nah, keunggulan dari pengetahuan dari agama yang lama ini bagus untuk penginjilan. Nah, yang saya sesalkan, kenapa hal itu dipergunakan pada saat waktu yang manis, namun ketika pada saat yang pahit, hal-hal tersebut dilupakan. Ini contoh buruk, Pak. Nggak boleh. Kita sebagai pemimpin, walaupun tidak bisa bertanggung jawab ataupun memang bukan kewajiban kita untuk mempertanggungjawabkan secara hukum, tapi secara moral Pak dan secara iman kita punya kewajiban Pak. Ya. Saya ingat dulu ketika Paulus ditangkap di Roma Pak, melalui kisah-kisah para rasul ya. Paulus itu bukannya tidak punya kesempatan Pak untuk melarikan diri. Pada saat itu sudah diterobos penjara tersebut oleh pengikutnya. Apa kata Paulus? Dia bilang, saya tidak mau, saya tetap akan di sini, biarlah saya diadili. Nah, inilah contoh pemimpin yang baik. Pemimpin harus bertanggung jawab dan harus mau mengakui bahwa memang ada nilai-nilai kekristenan yang memang harus kita patuhi gitu loh Pak. Jadi tidak boleh kita mencuci tangan ketika ada sesuatu hal yang terjadi terhadap anggota kita. Karena ada satu juga sih Pak yang menarik ya, karena gini, di dalam gereja yang Pak Kaci ikuti ini, saya pun juga selama beberapa tahun ke belakang ya, suka ikut ibadah di situ Pak. Saya nyaman ibadah di situ. Saya nyaman ibadah di situ, karena memang saya lihat bagus, passionnya bagus. Dan selalu ada pesan itu sebelum khotbah dimulai ataupun setelah khotbah dimulai, dari pembina atau gembala yang mengatakan bahwa setiap pekerja yang ada di gereja dan juga setiap jemaat yang ada di gereja itu berkewajiban Pak untuk melakukan penuaian jiwa besar-besaran. Karena karena katanya ladang sudah banyak dengan tuaian, menguning, tapi yang menuai hanya sedikit. Nah, ini kan amanat agung Pak. Ya. Amanat agung ya Pak. Saya melihat Pak Kaci dan saya juga terinspirasi oleh kata-kata yang bagus ini, Pak. Ini sesuai Alkitabiah, ya, sesuai Alkitabiah. Nah, terlepas dari apa yang dilakukan Pak Kaci ini sekarang kontroversi, Pak, ataupun yang dilakukan ini dianggap oleh sebagian orang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, kita sebagai pemimpin ataupun sebagai anggota gereja yang menginduki ataupun mengayomi Bapak Kaci ini,
harus punya beban moral, Pak, untuk mensupport. Kalau secara hukum ya setiap perbuatan orang punya pertanggungjawaban masing-masing. Tapi secara moral dan secara keimanan, Pak, itu tanggung jawab juga, Pak. Nggak boleh kita tinggalkan itu. Kalau nggak, siapa yang mau memberikan kesaksian, Pak, nanti, Pak? Siapa yang memberikan kesaksian? Kalau semua orang yang memberikan kesaksian nanti mungkin terkena kasus, ditinggalkan. Nah, ini contoh tidak baik. Contoh tidak baik. Nah, karena contoh yang tidak baik ini dan juga apa yang dirasakan oleh klien kita atau apa yang selama ini dialami oleh klien kita, penting bagi kita untuk membuka fakta-fakta ini di persidangan supaya semua orang dapat melihat secara terang benderang dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu mungkin, Pak. Oke, baik. Artinya bahwa kedua pendeta ini memang satu gereja ya, Pak ya? Satu gereja ya? Yang satu dari sekretariat Cikarang, yang satu lagi mengakunya dari sekretariat Sentul. Sentul. Tapi maksud saya dari gereja yang sama ya, dari gereja Bethel Indonesia, hanya saja mungkin beda pembinanya ya. Nah, sama pembinanya, Pak. Mereka mengaku mereka sama-sama mengaku di bawah naungan dari pembina Bapak ya? Insinyur Niko Noto Raharjo. Ya. Oke, luar biasa. Karena artinya, kan yang saya tahu GBI ada GBI Glow, ada GBI Rock, ada GBI apa lagi. Nah, ini bukan yang itu, Pak. Ini GBI yang pembinanya adalah Bapak Niko Noto Raharjo. Oke, baik. Ini yang pertama yang harus kita ketahui dulu bahwa mereka ini adalah dari Bapak Niko Noto Raharjo. Oke, baik. Di minggu dulu siapa yang harus kita ketahui dulu bahwa mereka adalah dari Bapak Niko Noto. Oke, baik. Jadi mereka ini artinya mengaku dari gereja Bethel ya. Dan sebelum ini saya dulu sapa dulu Pak Tony nih yang sudah ada bersama dengan kita. Artinya mengaku dari gereja Bethel ya. Sebelum ini Pak Tony tolong dikecilin dulu Pak YouTube-nya Pak. Dari gereja Bethel ya. Bergema soalnya Pak. Oke. Pak Tony tadi mutarnya di YouTube lalu jadinya ini nggak enak kedengaran. Oke Pak, jadi mereka dari gereja Bethel yang memang dari pembinanya Pak Niko Noto Raharjo ya. Yang menarik itu saya mau tanya dulu Pak, sebenarnya Bapak Muhammad KC itu sekarang KTP-nya itu ya sebagai identitas penduduk Indonesia itu masih Muslim ya? Agamanya, masih ya? Pak, masih Pak, masih. Karena oke. Masih. Yang lucunya itu, ini Pak, bisa jadi pertanyaan itu, kenapa tiba-tiba Bapak Muhammad KC seperti yang tadi Bapak sampaikan itu dipecatnya tahun 2018 ya? Tahun 2018. Artinya bahwa seharusnya Bapak KC itu sebelumnya sudah mendaftar begitu. Nah, artinya kalau misalnya Bapak Muhammad KC sudah mendaftar di gereja Bethel Indonesia di GB itu, harusnya Pak Muhammad KC sudah tukar KTP kali Pak ya? Atau bagaimana kira-kira Pak? Ya, mengenai administrasi kependudukan Pak, saya kurang begitu memahami. Nah, namun memang terkadang yang saya tahu ya berdasarkan pengalaman saya memang agak sulit untuk merubah identitas Pak. Jika seseorang convert from Islam to Christianity. Karena beberapa saya dapat klien ya pada saat berpraktek khususnya kasus-kasus perceraian ya. Beberapa dari perempuan banyak Pak yang dari Islam pindah ke Kristen dan mengaku ke saya bahwa KTP mereka tidak rubah. Karena sulit. 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 Dan selain itu memang ada beberapa hal secara hukum pernikahan Islam yang ini khusus untuk perempuan ya Pak. Yang merugikan mereka kalau mereka secara formal, secara kependudukan merubah identitas. Saya tidak perlu jelaskan lah Pak, nggak enak tabu di sini. Jadi hal seperti itu biasanya memang sering terjadi ketika ada perubahan agama yang terjadi di Indonesia. Nah, populasi orang begini banyak Pak, banyak. Cuma kan yang penting kan imannya Pak, pada siapa. Nah, tadi terkait mengenai GBI ya Pak, pembaptisan. Jadi
dan juga terdaftar sebagai anggota. Pak Royke ini tidak tahu kapan Pak KC terdaftar sebagai anggota di GB Cikarang. Nah, ya, benar sekali. Selain itu juga tidak tahu kapan dibaptisnya. Nah, ketika kita sampaikan data-data melalui data surat, akhirnya mereka bingung. Nah, yang saya bingung gini loh, mereka tidak tahu kapan dibaptis, mereka tidak tahu kapan terdaftar, tapi tahu kapan dipecat, Pak. Masuk akal nggak, Pak? Ya, itu dia. Dan kenapa memecat itu memecat anggota gitu? Saya baru tahu ada anggota dipecat itu gimana sih? Kalau pejabat dipecat oke lah. Anggota Pak, di BAP ini yang ditulis anggota loh Pak. Ya. Anggota dipecat sebagai anggota. Nah yang saya bingung, apakah bisa? Dan dipecatnya secara lisan Pak, nggak ada surat. Nah ini yang ketika ditanya tidak tahu, karena bukan saya yang mecat, tidak tahu. Saya juga bingung juga. Karena kesaksian model begini itu namanya testimonium di audito. Karena bukan beliau sendiri yang menyaksikan hal tersebut. Dia hanya mengetahui dari apa yang disampaikan orang. Nah, cuman kan gini, Pak. Dalam surat dakwaan itu yang disampaikan dan dibacakan oleh JPU, itu dalam penutupnya mereka mengutip gitu loh. Kata-kata dari dua orang ini. Dan itu memberatkan Pak KC. Dan poin tersebut mengatakan bahwa Pak KC sudah dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Nah ini menurut saya sudah menyimpulkan nggak boleh Pak, nggak boleh. Nah walaupun di persidangan mereka meralat apa yang mereka sampaikan, mereka bilang berpotensi. Di persidangan mereka bilang berpotensi Pak, salah. Cuman yang saya bingung gini loh Pak. Kenapa ketika di persidangan berubah kata-katanya, tapi kan di BAP ini sudah keburu masuk, Pak. Sudah keburu masuk, dan ketika selesai memberikan kesaksian pun mereka bilang tetap mempertahankan dalil-dalilnya sesuai BAP. Jadi menurut saya aneh juga. Ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu kan memang hak mereka untuk memberikan kesaksian. Jadi kita harus hargai, tapi mereka harus hargai juga bahwa terdakwa mempunyai hak juga yang sama untuk menyampaikan fakta-fakta sesuai yang memang dia alami gitu loh selama ini. Nggak boleh juga dibilang, wah Pak KC kenapa begitu, kenapa Pak KC begini. Enggak Pak. Karena setiap aksi itu ada reaksi, itu hukum alam. Ya. Perlu mereka ketahui ketika mereka memilih untuk melakukan cuci tangan, terpaksa kami harus sampaikan fakta. Terpaksa. Nah, dan ini dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Ya. Oke, Pak Martin. Boleh, tapi ya kita harus tetap melakukan kewajiban kita sesuai porsi kita masing-masing. Saya kira Pak Tony pasti tahulah yang saya maksud. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Martin Lucas.